Gimana? Sudah siap membaca kitab suci? Sudah siap Alkitab? Jika sudah, mari bersama kakak kita buka Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas
mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi Yesus bercerita tentang seorang tuan tanah yang mempekerjakan beberapa orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ada yang mulai bekerja dari pagi hari, ada yang tengah hari, ada juga yang hanya 1 jam sebelum jam kerja selesai. Waktu pembayaran upah, semua pekerja itu mendapatkan upah yang sama, 1 dinar dalam 1 hari. Pekerja yang telah bekerja dari pagi hari mulai mengeluh, "Hei, ini tidak adil. Engkau membayar para pekerja yang bekerja hanya 1 jam sama dengan kami yang telah bekerja sepanjang hari." Pemilik kebun anggur itu menjawab, "Saya tidak berlaku tidak adil kepadamu. Saya membayarmu sesuai dengan upah yang telah kita sepakati. Bukankah saya berhak melakukan apapun dengan uang yang saya miliki? Apakah kamu iri hati karena aku murah hati?" Apa sebenarnya maksud Yesus, adik-adik? Maksudnya adalah ada orang yang percaya kepada Yesus dan melayani Yesus sepanjang hari. Apa upah mereka? Upah mereka adalah hidup abadi di surga. Lalu ada juga orang lain yang sepanjang hidupnya ini penuh dosa, tidak pernah melayani Tuhan. Mereka sama sekali tidak pernah melayani Tuhan. Tapi ketika hidupnya akan berakhir, sebelum akhir hidupnya, orang ini mulai percaya kepada Yesus dan mulai melayaninya. Apa imbalannya? Imbalannya sama dengan orang yang melayani Allah sepanjang hidupnya ini tadi. Sama persis, yaitu hidup abadi di surga. Adik-adik, apakah itu adil? Kita mungkin berpikir itu tidak adil. Tapi kalau kita berpikir tentang yang adil, maka tidak ada satu pun dari kita yang akan tinggal di rumah Bapa. Kakak tidak tahu pendapat kalian, tapi kakak bahagia karena Allah tidak memberikan yang adil, melainkan Allah memberikan kepada kita cinta kasih-Nya walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Kita kadang-kadang masih iri dengan teman, kita masih tidak murah hati dengan teman, dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan Allah. Tapi Allah tetap memberikan cintanya kepada kita. Allah bebas memberikan rahmat dan kebaikannya kepada kita semua. Maka adik-adik, kakak mengajak kita semua, mari kita bersikap rendah hati, bersikap murah hati. Dengan cara ini, kita akan dijauhkan dari rasa iri terhadap teman-teman kita, terhadap kakak kita, terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan merasa Tuhan tidak adil terhadap kita. Rendah hatilah, murah hatilah. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan memberikan rahmat dan kebaikannya bagi kita. Baik adik-adik, semoga bacaan dan renungan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat pesan kakak, tetap rendah hati,
tetap murah hati, dan hindari rasa iri hati. Dengan kita menanamkan sikap rendah hati dan murah hati, kita akan terhindar dari sikap iri hati. Baik adik-adik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas kesetiaan kalian tetap mengikuti sekolah minggu daring hari ini. Semoga apa yang kita ikuti, apa yang adik-adik saksikan, itu semakin mendekatkan kita kepada Kristus. Walaupun dalam situasi seperti ini, kita tetap akan semakin mendekatkan iman kita, agar kiranya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, semakin kita bisa memuliakan Tuhan. Untuk pertemuan hari ini kita akan akhiri dengan berdoa. Mari adik-adik untuk mengambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan kita pejamkan mata kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Yesus.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sekali lagi kami panjatkan puji dan syukur atas rahmat penyertaan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesehatan yang juga senantiasa Kau berikan kepada kami. Bapa, kami berterima kasih sekali karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk bisa mengikuti pertemuan hari ini. Kami rindu akan Engkau Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan bagi kami agar kami tidak jauh dari Engkau. Semoga pertemuan daring BIA ini tetap akan kami ikuti dengan baik, sehingga iman kami semakin teguh kepada Engkau. Kini semua ya Tuhan kami aturkan kepadamu. Kami juga mohon berkat penyertaan-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, tetap semangat dan berbahagia selalu. Salam semangat.